Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak soleh apa kabar hari ini? Lagi lebih semangat lagi. Anak soleh apa kabar hari ini? Baik. Oke. Alhamdulillah semuanya semoga dalam keadaan baik, sehat dan semangat. Hari ini ada yang tidak puasa? Ada? Kenapa? Oh, nggak tahu. Ada yang puasanya full sampai maghrib? Ya, full semua ya. Oke, alhamdulillah semoga di bulan puasa ini kita diberikan kekuatan, semangat dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bu mau tanya nih, kalau pulang sekolah kegiatannya di rumah apa? Mengaji, tidur, atau bantu orang tua? Tadarus, tidur. Terus apa lagi? Bantu orang tua, hebat. Tadarus dapat pahala yang banyak berlipat-lipat. Bantu orang tua pun juga dapat pahala. Terus kalau tidur seharian tidur kenapa lemes? Lemes ya? Puasa haus Bu, lapar, tidur aja lah. Tidur. Oke, nggak apa-apa. Kita latihan biar nanti walaupun ketika bulan puasa kita pun tetap harus semangat untuk beraktivitas. Oke, ngomong-ngomong tentang tidur, Bulu punya keinget sebuah kisah di mana kalau kita tidur biasanya berapa jam? Coba dihitung. 9. Berapa jam? Mbak Nafis? 8. Mas Sayan? Berapa jam? Apa nggak pernah tidur? Pernah. Oke, biasanya kan 6, 7, 8, 9 antara itu. Tapi di kisah ini ada orang pemuda, dia itu tidur 309 tahun. Oke, luar biasa. Kalau dibayangkan 309 tahun, mungkin kalau kita masih hidup udah jadi nenek-nenek, kakek-kakek, udah tua. Tapi di sini dikisahkan dia tidur selama 309 tahun lamanya. Kisahnya dimulai ketika pada zaman dahulu ada sebuah wilayah kekuasaan Romawi, dan di situ ada seorang raja yang zalim. Dia sombong, dia sangat angkuh, bahkan dia itu tidak segan-segan membunuh orang yang tidak mau taat dengan dia. Nauzubillah ya, jangan sampai kita meniru sikap-sikap raja yang sangat sombong itu. Dia karena saking sombongnya, saking zalimnya, dia mengaku-ngaku dirinya itu Tuhan. Nah, padahal Tuhan kita siapa? Allah. Cuman satu, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ketika rakyatnya namanya Raja Dikyanus, dia itu menyuruh rakyatnya semua untuk menyembah dia, menyembah berhala-berhalanya dia. Padahal yang kita tahu kalau berhala itu buatannya siapa? Orang. Kalau orang ada yang buat nggak? Ada. Siapa? Allah. Nah, berarti berhala itu bukan Tuhan karena dia mati. Dia nggak bisa gerak kayak kita yang bisa jalan-jalan, bisa nyanyi-nyanyi, bisa berekspresi. Kan kalau berhala cuman diam, mati, buatan manusia, bahkan dia bisa hancur, ya kan? Gitu. Dan di situ raja itu menyuruh semua rakyatnya, "Hei rakyatku," katanya gitu, "kamu harus taat kepadaku. Aku adalah Tuhan. Aku yang berkuasa," katanya gitu. Kemudian dia menyuruh juga, berhala-berhala ini adalah Tuhan. Dia bisa melakukan apapun. Dia yang menguasai kita semua. Kayak gitu. Kemudian rakyatnya banyak yang patuh dan menyembah-nyembah. Tapi ada sebuah kelompok pemuda. Dia tahu kalau raja itu berbuat salah. Dia berpikir, masa sih berhala kok disembah? Dia kan mati, bisa rusak, buatan manusia lagi. Sedangkan aku manusia, bahkan aku bisa membuatnya. Temannya juga bilang, iya benar, berhala itu buatan manusia. Dan raja itu telah melakukan kedustaan, kezaliman yang besar. Begitu.
Kemudian dia pun memberontak kepada raja. Dan raja tahu, mendengarnya. Prajuritnya bilang, "Raja, raja, ada yang enggan untuk mentaati perintahmu." Dan raja langsung murka. "Siapa dia? Berani-beraninya dia tidak menaati perintahku. Aku yang berkuasa di wilayah ini." Saking angkuhnya Raja Daqyanus itu. Dan dia pun mencari pemuda itu. Dan pemudanya mengatakan, "Wallahi, aku memiliki Tuhan yang satu, Tuhan langit dan bumi. Dia itu berkuasa atas segalanya. Dia yang membuat diriku, dia yang membuat alam semesta ini." Nah, begitu. Dan raja semakin murka karena dia tidak mau diduakan. Rajanya saking angkuhnya, "Aku bersumpah akan membunuh dirimu. Aku akan bersumpah membunuh semuanya yang tidak taat kepadaku." Kemudian malam pun datang dan kumpulan pemuda itu membuat rencana. Gimana ya biar raja itu tidak bisa membunuh aku? Kemudian yang satu bilang, "Gimana kalau kita merencanakan untuk kabur dari wilayah ini?" Katanya begitu. Kemudian ada yang bilang juga, "Itu rencana yang bagus. Tapi gimana caranya? Kan wilayah ini semuanya ada prajuritnya, semuanya ada yang mengawasinya. Dan raja bahkan dia mungkin akan langsung membunuh kita ketika melihat kita tuh pergi dari wilayah ini." Terus berencana, dan kemudian dia merencanakan bagaimana kalau ketika orang-orang tidur kita kabur, jangan sampai ada yang melihat. Oke. Kemudian mereka pun bergegas menyiapkan dirinya untuk kabur dari wilayah itu. Nah, mereka lari sampai jauh dari wilayah itu dan tidak ada yang melihatnya. Dan mereka berjumlah 7 orang dengan satu anjing. Anjingnya mengikuti dan sampailah dia di sebuah goa. Merasa di goa itu aman. Sepertinya di goa ini aman nih. Gak ada orang yang tahu nih. Banyak sekali ini ilalang-ilalangnya. Pasti orang mengira ini goanya kosong. Kemudian salah satu, "Coba kamu cek, apakah kita bisa untuk berteduh di sini?" Diceklah, masuk dan lihat di dalamnya. Oh, ternyata goanya itu sangat luas sekali. Kemudian keluarlah, "Oi kawan-kawan, ayo kita masuk karena kita bisa berlindung di sini. Kita bisa masuk di sini dan tidur di sini." Dan kemudian mereka pun masuk dan berdoa kepada Allah yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Nah, siapa yang sering baca surah Al-Kahfi? Ayo, siapa? Gak ada? Enggak? Kenapa? Padahal di dalam surah Al-Kahfi itu banyak sekali kisah yang bisa kita jadikan pengajaran dan hikmah. Salah satunya ini tentang Ashabul Kahfi, sahabatnya Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi berdoa, mereka masuk goa kemudian berdoa. Di ayat 10 itu, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ya Allah, berilah petunjuk-Mu, berilah rahmat-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus itu. Berdoa seperti itu. Kemudian Allah pun memberikan pertolongan kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka pun telinganya ditutupi. Atau mereka tidur di dalam gua itu. Tidur, kan Allah akan menolong mereka. Mereka bertujuh tidur di dalam gua dan anjingnya tangannya telentang di pintu gua. Seakan-akan dia itu menjaga mereka agar aman di dalam situ. Mereka tidur. Kemudian waktu pun silih berganti sampai mereka tidak sadar. Ketika bangun, "Kita sudah tidur berapa lama?" Tanya sama temennya. "Kurasa kayaknya kita tidurnya sehari. Apa setengah hari ya?" Ternyata salah satu ada yang lapar. Kericik. Lapar. "Aduh, perutku sangat lapar. Sepertinya kita harus makan untuk bertahan hidup."
Dan salah satu pun mengatakan, satu mungkin bisa ke pasar, kita beli bahan makanan, tapi kita harus berhati-hati. Pasti ada orang-orang yang selalu mengincar kita, keberadaan kita, bahkan yang akan membunuh kita. Kita harus berhati-hati. Satu pun berangkatlah ke pasar membawa uangnya ke pasar. Sambil melihat-lihat situasi, dia kaget. Kok pasarnya beda ya? Kok pasarnya udah berubah? Pakaian yang dipakai pun sudah bagus-bagus. Dan aku? Kemudian dengan rasa herannya, dia pun, ya sudahlah, dia mencari makanan, mencari gandum. Sampailah di toko. Tukang penjualnya bilang, wahai anak muda, apa yang akan kau cari? Aku akan membantumu. Kemudian salah seorang pemuda itu tadi bilang, saya ingin mencari makanan, gandum itu boleh untuk makan saya dan teman-teman saya. Setelah itu diambillah silahkan pemuda, dan dia membayar pakai uang perak-peraknya. Penjualnya heran, hah, kok uang ini masih ada? Ditanya, wahai pemuda, dari mana kamu menemukan uang-uang ini? Dia kira uang ini adalah harta karun, karena kan uang ini sudah bertahun-tahun lamanya sudah hilang, sudah berganti. Kemudian pemuda itu pun heran, lah itu uang saya. Penjualnya tambah bingung, uang kamu? Memangnya kamu datang dari mana? Kamu bisa memiliki uang ini uang sudah lama sekali. Dan pemuda itu pun terheran-heran sampai, lah memangnya saya sudah tertidur berapa lama? Kok sampai orang ini tidak mengenali itu uang daerah sini? Begitu. Kemudian penjual itu pun didatangi oleh orang ramai sekali. Wih, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Ini ada uang, ini uang yang zaman dahulu. Jangan-jangan kamu adalah pemuda yang dicari dulu begitu. Tapi kan cuma orang satu, dia belum berpikiran sampai situ. Akhirnya pemudanya sudah membayar, dia langsung pergi karena takut ketahuan dan akan dibunuh. Nah, dia pergi ke gua kembali. Di sana dia makan bersama teman-temannya. Yang sudah bangun itu makan semuanya. Kemudian penjual itu tadi karena heran, dia bersama salah satu rakyat yang ada di pasar itu mendatangi raja. Karena nggak mungkin di zaman ini masih ada uang seperti ini. Ini uang sudah zaman dahulu sekali, berabad-abad yang lalu. Dan datang raja. Tapi raja yang kali ini sudah berganti. Bukan raja yang angkuh dan sombong Tikianus yang dulu. Dia sudah berganti raja yang adil dan bijaksana. Berganti. Datanglah, wahai raja, aku menemukan keganjalan di sini. Raja pun dengan tenang, wahai rakyatku, ada apakah gerangan? Terburu-buru sekali untuk ke sini. Kemudian dia mengatakan, tadi di pasar raja ada seorang pemuda, dia membawa uang yang sudah berabad-abad lalu itu sudah tidak ada di tempat kita. Dan pakaian pemuda itu berbeda dengan kita. Dan raja pun berpikir, apakah jangan-jangan ini adalah pemuda yang dulu dicari dan ingin dibunuh sama Raja Tikianus? Dan apakah kisah itu benar? Karena itu sudah 3 abad yang lalu, sudah 309 tahun yang lalu. Apakah dia masih hidup? Karena dengan kekuasaan Allah, kemudian raja itu pun memerintahkan prajuritnya. Prajurit! Datang, dia datang. Ada apa raja? Apakah ada yang bisa kami bantu? Tolong, selidikilah orang yang membawa uang ini. Carilah dia. Bisa jadi dia adalah orang yang dulu kita cari-cari. Yang dulu Raja Tikianus ingin bunuh karena dia tidak taat kepadanya. Cobalah cari. Akhirnya dengan pasukannya, prajurit pun itu mencari. Dia mencari ke seluruh wilayah. Dan dia menemukan di gua. Jangan-jangan di gua ini. Karena tidak ada seorang pun yang ke gua ini. Akhirnya dia masuk ke sana. Dan dia menemukan apa yang terjadi. Pemuda itu tertidur kembali. Tapi tidurnya bukan tidur yang akan bangun lagi. Tertidur untuk selamanya.
Kemudian dia kembali lagi kepada raja. Raja, raja, aku menemukan 7 pemuda yang dicari oleh Raja Dicyanus. Tapi dia sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian raja pun bergegas, antarkan aku ke tempat itu. Nah, dia mengantarkan ke sana. Raja masuk ke situ. Subhanallah, demi Allah, ini adalah 7 pemuda yang dulu sekali dicari, yang dulu sangat mengimani Allah. Bahkan dia rela untuk kabur, dia bersembunyi untuk menjaga keimanannya kepada Allah. Dan akhirnya raja pun percaya bahwasanya kuasa Allah itu ada. Buktinya Allah menidurkan selama 309 tahun 9 pemuda, dan Allah membangunkan kembali, dan sekarang ditemukan dalam keadaan utuh. Raja itu pun semakin yakin dengan keimanannya, dia semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah dia yakin bahwa kiamat pasti juga ada. Karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menghidupkan orang mati. Allah yang menidurkan orang yang hidup. Dan Allah yang bisa melakukan segalanya di muka bumi ini. Begitulah ceritanya. Kira-kira ada nggak yang sama tidurnya selama 300 tahun? Kamu? Dan sekarang bangun lagi? Hebat ya, jadi kayak kisah Ashabul Kahfi di situ ya. Nah, di sini kita bisa petik bahwasanya keimanan kita, keesaan kita kepada Allah, mengesahkan Allah, bahwasanya Allah itu satu. Allah yang membuat diri kita, Allah juga yang memberikan kekuatan kepada diri kita untuk selalu semangat beraktivitas, dan juga jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ceritanya dari Bu Lulu. Banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.